Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Pontang kepada siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan, biasa dipanggil dengan Pak Asep. Kebetulan di SMA Negeri 1 Pontang ini saya diberikan tugas sebagai wali kelas 12-4 dan juga mengajar mata pelajaran matematika, baik matematika wajib maupun matematika peminatan. Oke, setelah ini kita akan menyaksikan tayangan mengenai materi MPLS tentang optimalisasi BDR. Jadi saksikan dengan seksama, amati baik-baik tayangan berikut ini. Oke, materi kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi BDR atau belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelumnya apa itu BDR? Nah, jadi secara umum atau bisa kita ambil kesimpulan, BDR itu adalah singkatan dari belajar dari rumah. Yang artinya bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19, maka para siswa belajar dari rumah saja. Nah, tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah kecuali untuk sekolah-sekolah tertentu yang diizinkan oleh Kemendikbud, oleh gugus tugas melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, tentunya banyak sekali kekurangan, banyak sekali perbedaan antara belajar dari rumah dengan belajar secara langsung. Oke, metode BDR ini secara umum ada dua. Yang pertama adalah daring, yaitu dalam jaringan. Nah, dalam jaringan ini kita bisa menggunakan laptop, gadget HP, Android atau iPhone. Tentunya didukung dengan kualitas jaringan internet yang memadai. Kemudian ada juga metode BDR yang dilaksanakan secara luring atau luar jaringan. Biasanya ini menggunakan televisi, biasanya seperti rumah belajar. Ada juga radio ataupun modul belajar. Faktor pendukung di sini ada hardware. Paling utama itu hardware. Ya, bisa handphone dengan Android minimal dengan versi KitKat. Ada software. Software ini biasanya digunakan untuk membuka suatu aplikasi. Nah, yang terakhir adalah brainware. Artinya adalah kemampuan kita dalam menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Kendala yang jadi permasalahan dalam BDR ini biasanya yang pertama adalah jaringan. Ya, pertama jaringan, terutama daerah terpencil ataupun juga kuota yang terbatas. Ini biasanya jadi suatu momok dalam pembelajaran BDR. Kemudian lingkungan juga menjadi kendala. Ketika siswa harus melaksanakan KBM daring sesuai dengan BDR, tetapi lingkungannya tidak mendukung, misalnya terkena musibah atau lingkungannya kumuh, nah itu juga sangat mengganggu. Kemudian yang paling sering ditemui adalah rasa malas, karena sebagian besar menganggap bahwa BDR itu membosankan. Padahal di masa pandemi COVID-19 ini yang mungkin alternatif yang bisa digunakan dalam menyampaikan materi itu adalah pembelajaran tak secara daring. Oke, beberapa contoh aplikasi BDR yang biasa digunakan. Nah, ini yang sudah familiar yaitu WhatsApp. Nah, ini hampir semuanya 80% siswa bisa menggunakan WhatsApp. Kemudian Google Classroom biasanya dikaitkan dengan Google Form, atau juga ada yang menggunakan portal belajar seperti Rumah Belajar, Portal Dik ataupun Quizizz. Tentunya perangkat yang mendukung harus sesuai. Ada juga yang ini sedikit agak tinggi, artinya tingkatannya LMS, Learning Module System. Nah, ini ada Moodle, ada Kahoot, ada Edmodo, ada Ruang Guru. Ya, ini biasanya sistem perkuliahan juga menggunakan LMS, tapi ada beberapa SMA negeri dan swasta yang menggunakan metode LMS seperti ini. Nah, ini seperti tampilannya seperti web pada umumnya. Di situ ada bagian-bagian pembagian tugas, ada materi dan sebagainya. Nah, untuk WhatsApp group hampir 80% lah saya rasa sudah bisa menggunakan.
Nah, untuk Classroom dan Google Form, nah, mungkin ada yang sudah familiar ataupun ada yang belum familiar. Nah, permasalahan utama yang penggunaan Classroom dan Google Form ini biasanya siswa tidak bisa login. Kenapa tidak bisa login? Karena belum memiliki email. Jadi ya, untuk bisa menggunakan Google Classroom ataupun Google Form ya wajib memiliki email. Terlebih lagi untuk menggunakan portal belajar ataupun LMS, itu wajib memiliki email. Oke, contoh pelaksanaan BDR tahun kemarin ini bukti pelaksanaan BDR yang dilakukan oleh kakak kelas kalian. Nah, ini bisa di rumah. Sebenarnya BDR itu tidak mesti di rumah. Yang penting kondisi memungkinkan. Ini ada yang belajar dari rumah. Bahkan ada juga yang dalam perjalanan di angkot, ya mereka belajar. Artinya belajar juga sepintas, mungkin sambil duduk di angkot karena kondisi memungkinkan. Nah, kakak kelas kalian bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Oke, tips BDR kali ini. Yang pertama adalah siapkan kondisi fisiknya. Jangan sampai pada saat pelaksanaan BDR kalian sedang sakit atau apa gitu. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Apabila kalian merasa kalian tidak bisa mengikuti PJJ, KBM daring ataupun BDR secara online dikarenakan sakit atau kondisi tidak memungkinkan, segera hubungi guru bidang studi ataupun wali kelas memberitahukan bahwa hari ini atau saat ini pada jadwal ini kalian tidak bisa mengikuti BDR dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kalau kondisi tidak memungkinkan, kalau kalian memaksakan, nah, bisa jadi kesehatan kalian semakin memburuk. Tapi kalau kondisi kalian sudah fit atau sedang sehat, baik fisik maupun mental, ya ikuti KBM daring ya. Kemudian jangan lupa siapkan peralatan. Ya, mungkin alat tulis wajib untuk mencatat hal penting sebelum mengikuti KBM daring. Ya, peralatan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ataupun baterai handphone harus sudah tercas. Jangan sampai karena semalam begadang main mabar, besok paginya ada daring jam 7, pada saat HP dipakai lowbat dan mati. Nah, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Ataupun buku materi. Nah, kemudian tetapkan target belajar kalian. Misalkan di semester ini ada 3 bab. Nah, minggu pertama pertemuan ya kalian harus menargetkan pahami bab 1. Nah, jadi harus punya target dalam KBM daring. Kalau tidak memiliki target ya mungkin agak sedikit berbeda. Karena saya yakin biasanya setelah guru menjelaskan itu materi itu kalian lupa semua. Ya, pada saat besoknya ujian langsung sistem kebut semalam. Oke, ikuti dengan tertib KBM daring. Ya, kenapa dengan tertib? Harus sesuai jadwal. Jangan sampai ketika kalian mengikuti KBM daring berbenturan dengan jadwal KBM yang lain. Jangan lupa perhatikan dengan seksama materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Dan apabila ada yang ditanya, ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan pada saat jam kerja. Misalkan dari jam 7 sampai jam 3 itu normalnya kalau KBM tatap muka. Tapi pada saat KBM daring usahakan apabila bertanya gunakan waktu yang sesuai dengan jam kerja. Jangan ini KBM daring jam 8 sampai jam 10, ada yang kurang dipahami, nanyanya jam 11 malam. Ya mungkin guru kalian sedang istirahat atau apa, jangan sampai mengganggu waktu guru ataupun teman kalian di luar jam kerja. Ya, karena ya kalau seperti itu nanti kurang efektif juga. Kemudian buat list bagaimana belajar harian. Ya, dalam BDR ini kalian harus membuat list sesuai jadwal. Sesuaikan dengan jadwal kalian. Kemudian belajar secara berkala. Jangan memaksakan belajar materi pelajaran dengan sistem SKS ataupun menghafal, kecuali kemampuan menghafal kalian itu cukup bagus. Kemudian fokus dalam memahami materi yang sedang dipelajari.
Jangan ini guru menjelaskan A, B, C, D, kalian tidak fokus memikirkan orang lain, misalnya memikirkan film atau drakor dan sebagainya. Kemudian gaya belajar ini apa ya, senyamannya kalian dalam belajar. Artinya gaya belajar ini kalau kalian nyamannya sambil rebahan, asalkan itu fokus, nggak jadi masalah. Gaya belajar kalian sambil berdiri, asalkan fokus dan kalian bisa menggunakannya, memahami materi, tidak jadi masalah. Ya, jadi gaya belajar tiap siswa itu, tiap orang itu beda-beda. Ada yang bisa menghafal dalam waktu 1 malam, ada yang perlahan, tidak juga sekaligus, ada yang cepat paham, ada yang lambat juga dalam memahami sesuatu. Nah, selain berkaitan dengan kendala teknis BDR, kalian juga harus bersosialisasi dan berkomunikasi. Jangan lupa bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Jalinlah komunikasi yang baik dengan keluarga, wali kelas, guru, dan teman. Agar apabila kalian tertinggal pelajaran, kalian gampang atau mudah untuk bertanya. Jangan sampai ini ikut daring mah iya, absen tidak ikut, tugas tidak mengumpulkan, giliran penentuan nilai rapot kalian sibuk sendiri. Ya, kalian nanti akan merepotkan banyak pihak, termasuk keluarga. Ya, usahakan jalin komunikasi yang baik dengan keluarga, wali kelas, guru, dan teman-teman. Oke, tips berikutnya adalah kalian harus sering-sering berlatih mengerjakan soal, karena setiap latihan itu memiliki konsep tersendiri. Dengan seringnya kalian mengerjakan latihan, nanti akan terbiasa mengerjakan soal-soal beraneka macam, ya. Dan jangan lupa gunakan kesempatan bertanya apabila ada kesempatan untuk bertanya. Jangan disia-siakan. Kalau biasanya sih pada saat KBM saya berlangsung, ketika saya berikan kesempatan, silahkan. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Kalau diam semua, berarti saya anggap paham semua. Diam semua, paham semua. Ketika ditanya, bingung. Makanya gunakan kesempatan untuk bertanya. Dan jangan lupa terus mencoba. Mencoba dan terus mencoba, berlatih dan terus berlatih. Semakin sering berlatih, maka kamu akan sering terbiasa mengerjakan soal sesulit apapun itu. Jadi nanti ketika kalian sering mengerjakan soal, setidaknya kalian memahami sedikit demi sedikit konsep dasar mengenai permasalahan yang diberikan. Jangan lupa gunakan kesempatan untuk belajar dan tetapkan tujuan belajar kalian. Oke, mungkin itu saja materi sedikit ulasan mengenai optimalisasi BDR. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.